Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sehat selalu ya. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas kita semua di sepanjang hari, di sepanjang ruang aktivitas kita. Oke, di video kali ini pemirsa, bahkan sahabat-sahabat semua, saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan kehidupan saya ya. Kalau di video-video sebelumnya sempat ada teman-teman yang mengikuti saya di vlog ya di YouTube, sempat tanya, sempat komen bahwa harus Ibu ceritakan dong bagaimana jadi pendeta ya. Jadi sebelum saya jadi pendeta tuh saya seorang pedagang ya. Tapi sebelum jadi pedagang juga saya seorang pelayan. Jadi ya begitulah ya. Saya melayani Tuhan dari SMA ya. Dari SMA saya sudah melayani Tuhan. Saya main rebana, saya WL ya, saya worship leader walaupun ya tidak jago-jago amat, tapi saya memberi hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat bidang-bidang yang sebisanya ya. Jadi setelah itu ya saya menjalani kehidupan saya sehari-hari ya. Saya kuliah juga, saya ini sekolah tadinya selesai SMA itu saya ambil pelayanan. Jadi saya sempat sekolah Alkitab di Surabaya ya. Setelah itu saya kembali ke Bitung. Saya bukan melanjutkan sekolah pendeta, tapi saya ambil sekuler lagi ya. Jadi saya menyelesaikan sarjana ekonomi dengan selesai ya. Kemudian saya ikut papa pelayanan ya, selalu mendampingi papa dalam pelayanan almarhum ya. Sekarang papa saya sudah almarhum. Jadi beliau banyak mengajarkan kepada saya, banyak melatih saya soal waktu, ketepatan dalam melayani ya, tidak boleh terlambat, saya ingat itu. Ya, jadi saya sudah banyak dilatih. Nah, mengapa saya jadi pendeta ya? Karena teman-teman semua, bahkan pemirsa yang ada di video saya ini, bahkan yang menonton, karena papa saya adalah seorang pendeta ya. Beliau juga merintis banyak gereja, ada beberapa ya, bukan banyak sekali, tetapi ada beberapa gereja yang beliau rintis, beliau bangun dari nol, dari kecil, bahkan sampai gereja kami yang sekarang yang saya lanjutkan itu adalah pemberian diri beliau untuk melayani Tuhan. Jadi kenapa saya jadi pendeta? Karena saya meneruskan pelayanan yang ditinggalkan oleh almarhum papa saya. Ya, ini baru mau jalan 3 tahun ya, 2 tahun penuh saya sudah melewati, dan ini tahun saya menjalani masuk 3 tahun ya pengembalaan. Jadi saya juga banyak belajar untuk pengembalaan ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak terjadi sesuatu dan lain hal, tetapi saya belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, walaupun saya masih tergolong muda dan ya kalau orang dunia bilang baru seumuran jagung ya untuk jadi pengembalaan. Tetapi saya banyak belajar, karena sebelum jadi gembala juga saya sudah melayani. Saya sudah dilatih menjadi seorang pelayan itu seperti apa ya. Jadi pada waktu almarhum papa saya meninggal, ya saya yang diberikan kepercayaan untuk melanjutkan. Tapi memang waktu almarhum masih hidup juga beliau sering berkata bahwa pelayanan ini akan dilanjutkan oleh saya ya. Jadi saya juga bersyukur kepada Tuhan ya, yang telah memilih, yang telah menetapkan saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi sekilas itu ya, kenapa saya jadi pendeta, karena saya menggantikan atau melanjutkan ya pelayanan yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, kenapa harus saya? Kami kan ada 9 kakak beradik ya. Tetapi itulah setiap kita kan, setiap kakak adik pasti kita punya pribadi yang masing-masing ya, yang tidak bisa kita paksakan. Jadi dimana Tuhan mempercayakan kita ya untuk melayani Tuhan, ya kita bersyukur. Maksudnya kita di sini dalam saya bicara
semua ya. Jadi kalau hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk meneruskan pelayanan dari papa saya, itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi papa saya meninggalkan pelayanan itu, saya sementara dalam keadaan sakit ya. Jadi di video ini saya tidak menceritakan bagaimana saya sakit ya, nanti di video berikutnya. Tapi di sini saya mau menceritakan bagaimana saya jadi pendeta dan sebagai seorang pedagang juga ya. Jadi sebelum saya jadi pendeta itu, sebelum saya mengembalakan gereja atau jemaat itu, saya sudah jadi pedagang ya, karena saya sekolah ekonomi. Padahal pada dasarnya basicnya itu ya pelayanan, tapi tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan semuanya saya bisa ada di zona itu. Jadi mungkin itulah ya, Tuhan membuat saya harus belajar ya, saya berada di musim-musim itu. Dan pada waktu itu papa saya itu dipanggil Tuhan dengan keadaan yang tiba-tiba. Beliau pulang dari Manado dari pelayanan ya, terus waktu itu hujan besar, jadi beliau habis minum teh dan makan roti, rotinya masih ada dan tehnya juga masih ada. Dia beristirahat dan dia sudah tidak bangun lagi ya. Dan itulah kehidupan manusia itu, kita tidak tahu ya kapan kita harus pergi meninggalkan semua orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita kasihi itu pergi meninggalkan kita. Dan begitu saya sangat terpukul pada waktu itu. Dan pada waktu papa saya meninggal itu, saya dalam keadaan sakit dan membuat saya semakin down ya, membuat saya semakin, keadaan saya itu semakin memprihatinkan. Saya semakin kurus dan semakin tidak kuat ya. Jadi puji Tuhan, saya bisa melewati di masa itu sampai hari ini. Jadi saat ini itu saya sudah melanjutkan pelayanan pekerjaan yang ditinggalkan oleh almarhum papa. Jadi sebelum saya jadi gembala itu, saya seorang pedagang ya. Saya mau kasih tahu, saya pedagang yang cukup bekerja keras di musim itu, maksudnya di bisnis itu. Saya membangun usaha saya dari nol, dari kecil, dari modal 300.000 sampai jadi besar ya, sampai menghasilkan penghasilan yang berjuta-juta ya. Tuhan mengizinkan semuanya, saya mengalami semuanya itu. Dan ketika almarhum papa saya meninggal, itu saya masih berjualan ya. 2 tahun saya melewati hal itu setelah papa meninggal ya, sambil pengembalaan, sambil melayani, usaha saya masih jalan ya. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman, kepada pemirsa semua, hari ini sudah mau masuk 2 bulan ya, saya sudah tidak jualan ya. Akhir saya berjualan itu di video saya yang sebelumnya, yang kalau tidak salah itu gas saya dicuri ya. Jadi dari situ tidak tahu kenapa Tuhan merubah hati saya dan suami. Jadi kami mau melihat dulu pembangunan gedung gereja ya. Jadi kami memutuskan bukan berarti berhenti untuk bekerja ya, karena kami masih muda dan anak-anak juga masih sangat muda, maksud saya masih kanak-kanak ya. Anak saya yang pertama masih SMP kelas 2 dan yang kedua masih SD kelas 4. Jadi tentunya masih butuh biaya ya untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya sudah hampir mau masuk 2 bulan tidak jualan lagi ya, karena saya mau lihat dulu pelayanan, saya mau lihat dulu pembangunan gedung gereja. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti saya berhenti untuk
bekerja atau berhenti untuk berbisnis atau berhenti untuk cari uang ya. Tetapi tidak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk melihat dulu pelayanan, karena saya sementara membangun pembangunan gedung gereja ya. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kami menyelesaikan fondasi gereja yang ukurannya 11 kali 22 ya. Almarhum papa saya meninggalkan gereja dengan fondasi yang baru setengah, jadi saya menyelesaikan setengah juga bersama dengan jemaat. Nah, itulah yang membuat saya sedikit mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan dulu pekerjaan Tuhan ini. Tetapi saya juga tidak berjalan sendiri, saya topang atau dikelilingi oleh jemaat yang tidak banyak ya, dengan jumlah kami yang seberapa yang ada. Tetapi saya bersyukur karena mereka menopang saya dalam pekerjaan rumah Tuhan ini. Jadi saya tidak berjalan sendiri, saya beberapa jemaat ya, semua jemaat yang ada kami saling menopang untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja. Jadi itulah yang menjadi cerita saya di video ini. Saya sudah 2 bulan, ini mau jalan 2 bulan ya, saya tidak jualan karena saya mau fokus dulu, mau lihat pekerjaan Tuhan di beberapa waktu ke depan ini. Saya tidak tahu entah sampai kapan Tuhan menetapkan di hati saya untuk melihat pekerjaan Tuhan ini, tetapi saya rindu untuk melihat pekerjaan Tuhan dulu ya. Jadi saya percaya bahwa kalau orang bekerja di dunia sekuler saja Tuhan berkati, saya juga percaya bahwa ketika saya berada di ladang Tuhan, Tuhan pasti akan berkati saya. Dan itu komitmen kami suami istri. Suami saya juga beriman seperti itu ya. Dia bilang bahwa kalau dunia sekuler saja Tuhan berkati, Tuhan beri gaji kepada mereka karena mereka bekerja, dan dia percaya juga bahwa ketika dia berada di ladang Tuhan bersama dengan saya, itu Tuhan juga pasti berkati kami. Kami bukan meminta gaji dari Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ketika kami meninggalkan sesuatu yang berharga, ya, usaha kami tinggalkan, pekerjaan kami tinggalkan ya, karena usaha itu adalah pekerjaan kami. Tetapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, ketika saya melepaskan usaha saya, mungkin orang-orang akan berkata bahwa saya kalah di dunia bisnis, apalagi teman-teman yang ada di pasar ya. Mereka pasti bilang bahwa Ibu Ina sudah bangkrut atau lain sebagainya. Tetapi di sini saya bersyukur ya, ketika saya 1 minggu melepas itu, Tuhan bicara dalam hati saya, Roh Kudus bicara dalam hati saya bahwa saya membuat engkau resign dengan cara yang terhormat, membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Cara yang terhormat itu, saya tidak bangkrut, tapi saya melepas usaha saya, masih ada barang-barangnya ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya, membuat saya menyadari bahwa ketika Tuhan menaruh hati itu, Tuhan menaruh pekerjaannya dalam hati saya, itu membuat saya tidak memikirkan sesuatu yang membuat saya khawatir ya, tetapi membuat saya kuat. Waktu saya meninggalkan usaha saya 1 minggu itu ya, ada suara dalam hati saya dan saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Suara itu berkata, saya membuat engkau resign dengan cara yang terhormat. Saya bilang, Tuhan terima kasih.
saya sempat diingatkan lagi dengan firman Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Di dalam pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu itu ada dia punya masa, ada dia punya waktu, ya. Jadi mungkin di beberapa tahun yang lalu saya sudah fokus di bisnis, saya sudah fokus bekerja walaupun saya berada di dalam pelayanan, tapi saya sudah merasakan bagaimana saya hidup dengan berkecukupan, ya. Semua saya tidak khawatir, saya jalan ke sana kemari itu semua saya ada uang, ya, karena saya ada usaha pada waktu itu. Tetapi ini sudah mau jalan 2 bulan, saya sudah tidak usaha lagi, saya sudah di rumah dan mulai mengatur pelayanan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ya, Tuhan cukupi. Bahkan di sebelum-sebelumnya itu memang Tuhan sudah taruh dalam hati saya bahwa saya harus melihat dulu pekerjaan Tuhan, karena membuat saya tidak tenang. Walaupun saya bekerja di pasar dan lain sebagainya, ya, saya buka saya jualan warung makan sambil itu. Di video-video sebelumnya itu sangat apa ya, mungkin pemirsa lihat saya melakukan pekerjaan itu dengan enjoy, tapi hati saya itu hanya saya dan Tuhan yang tahu, ya. Perasaan saya itu perasaan yang apa ya, yang tidak tenang begitu. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendua hati itu tidak tenang, ya. Jadi karena pikiran saya di pekerjaan pelayanan dan di usaha, ya. Karena suami saya tidak bisa jalan sendiri di usaha, harus ada saya. Jadi apa ya, Tuhan bicara sama saya bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Jadi saya percaya bahwa ketika saya meninggalkan usaha saya bukan nuntut dari Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan saya. Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kami dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Karena saya terlalu percaya bahwa firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya bersyukur kalau hari ini saya bisa ada, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi nanti di video selanjutnya saya mau ceritakan lagi bagaimana 1 bulan yang telah berlalu setelah saya tidak jualan itu saya kemana, ya. Karena di video kemarin itu saya buat sambal goreng kan. Nah, setelah saya buat itu saya jual sambal goreng itu. Jadi nanti saya akan ceritakan. Oke. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih banyak, ya, yang tetap ada di channel YouTube saya. Tetap semangat, ya. Di setiap musim kehidupan kita ada Tuhan, ya. Ada Tuhan yang kamu percaya. Kalau saya percaya Tuhan saya, Tuhan Yesus, ya, saya percaya kalau Anda juga punya kepercayaan yang sama, maka Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan tetap setia di channel YouTube saya. Tuhan memberkati. God bless you semuanya. Bye-bye.